tidak ada pertanggungjawaban. Padahal itu korban sampai hari ini mengeluh. Dan itu negara sedang membangun ketidakpercayaan orang Papua sampai hari ini. Kalau dalam konteks itu bilang kalau Papua itu dijajah, iya. Karena kayak sumber daya alamnya dijajah. Dan status politiknya itu sampai hari ini kan jadi masalah di Papua. Karena di Papua tadi singgung bahwa ada konflik di Papua. Ini ada sekitar 8.000 orang mengungsi keluar. Negara harus ubah pendekatan di Papua. Kalau tidak, orang Papua tidak punya masa depan hidup di Indonesia. Karena kita sedang mengalami, orang Papua sedang mengalami depopulasi. Karena pendekatan militer yang dilakukan oleh negara ya. Dan itu selalu pelanggaran HAM dari tahun ke tahun itu meningkat. Halo Sobat Sore, selamat datang kembali di podcast Senin Sore. Minggu lalu kita sudah membahas bersama Kak Ambros. Minggu ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan apa saja yang sudah dihisap dari tanah Papua. Nah, tentunya aku gak sendiri karena di minggu lalu aku sama Kak Ambros. Minggu ini aku juga akan ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Ambros nih. Masih mau ya Kak Ambros ya, kita akan mengulik-ngulik lagi nih tentang Papua nih ya Kak Ambros. Oke, tadi kita episode kemarin kita ngomongin emas, tambang dan sawit. Mungkin kita akan lebih ke perairan di Papua ya sekarang ini ya. Karena kan ada kekayaan lain yang diam-diam tuh diangkut keluar dari Papua. Contohnya gaharu ya, ada kayu yang aromanya tuh mahal dan hasil laut ya itu ya Kak Ambros ya. Selain gaharu ini kan pohon kan. Oh, oke. Tapi kalau kita cerita dalam konteks Papua ya, tadi kemarin kami bahas soal misalnya eksploitasi di emas dan juga batu bara dan sebagainya. Tapi dalam konteks situasi politik Papua yang dominannya itu politik, jadi konsentrasi orang Papua ini semua ke politik, soal pelanggaran HAM dan sebagainya. Tapi di balik semua pengkondisian itu, manajemen konflik yang dibuat oleh negara itu, ekspansinya eksploitasi itu masif, tapi secara tersembunyi dan terstruktur. Jadi ketika kita temui misalnya kayak di Pelabuhan Sorong, itu banyak kapal ikan yang setiap satu bulan kemudian nanti akan sandarnya banyak. Terus kayak di Merauke, terus di Jayapura, terus wilayah Kaimana, setiap pesisir itu banyak kapal yang nanti selalu akan sandar. Ini banyak nelayan yang melakukan penangkapan ikan di Papua, tapi mereka barternya itu di laut. Oh. Setelah penangkapan ikan itu barternya di laut, kemudian nanti mereka akan pulang. Tapi yang untung ini nelayan dari Papua atau justru nelayan dari luar Papua nih Kak? Justru dominasinya itu nelayan luar yang penangkapan ikan di Papua itu masif. Itu saya menyaksikan kayak di Merauke, kemudian kayak di Wanam, terus kayak di Nabire, Sorong gitu. Dan itu masif sekali gitu. Penangkapan ikan nanti mereka tangkap kemudian hasilnya jual. Itu bukan orang Papua yang jadi nelayan. Kalaupun ada, itu bisa dihitung. Kalau tidak mungkin jadi ABK kapal. Dia tidak punya kapal. Justru yang punya usaha kapal tuh orang luar. Jadi kayak di Wanam itu orang Peranakan, orang Tiongkok. Kemudian dia besar di sana, dia punya usaha ribuan kapal yang dikasih sewa ke orang non Papua untuk mereka cari ikan, dan dia mendapatkan untung dari hasil kapal-kapal itu. Gitu. Dan dia jadi pengusaha sukses selain dia punya bar dan juga selain dia koleksi kayu-kayu mahal dan juga selain koleksi kayu-kayu gaharu, dia eksploitasi masif sekali gitu. Tapi di bagian ini itu tidak ada kontrol yang dilakukan oleh pemerintah. Ini kan tanggung jawab pemerintah. Kalau misalnya penangkapan ikan masif di Papua, pemerintah kontrol dong. Harusnya ini orang-orang ini bayar pajaknya ke siapa? Berarti kontrolnya loss gitu aja. Loss aja gitu. Oh. Jadi dalam konteks Papua itu bagian ini tidak ada yang kontrol. Berarti ibaratnya kalau kita perhatiin tuh kebijakan di Papua tuh banyak yang longgar ya, Kak Ambros ya? Ya, negara sengaja abaikan kan. Gitu. Jadi hasil ini juga ada keterlibatan masing-masing mafia-mafia juga kan banyak.
dalam konteks ini ya kan. Misalnya untuk kapal ini siapa yang punya pengawasan misalnya dari militer itu ada. Dan saya menyaksikan itu dan itu cerita dari wawancara orang-orang ABK yang kerja di dalam. Jadi setiap kali penangkapan itu mereka harus bayar sesuatu ke seseorang. Dan itu saya menyaksikan itu sendiri. Nah, melihat semua kekayaan ini dihisap nih Kak Ambrose, muncul anggapan di masyarakat kalau Papua ini tuh seakan-akan koloni yang diperas hasil buminya nih. Apakah Kak Ambrose setuju dengan tanggapan itu Kak? Ya, saya setuju karena dalam konteks status Papua ini kan status politik Papua yang belum selesai dan belum clear. Tadi kami cerita soal Freeport tadi. Saya bilang bahwa Freeport itu ilegal karena sudah lakukan kontrak karya tanpa melibatkan orang Papua. Apalagi sejarah orang Papua. Yang waktu itu jumlah orang Papuanya itu 800.000. Pada saat PPRA itu hanya melibatkan 1.025 orang. Dalam konteks status Papua kalau dibilang koloni ya wajar. Praktek Belanda yang dilakukan di Indonesia hari ini pemerintah Indonesia gunakan di Papua begitu. Sebelum Indonesia bubar mereka ya gunakan kapasitas yang ada memperkaya elit-elit oligarki hari ini kan begitu. Dan itu praktek di Papua masif begitu. Tidak hanya dilakukan di Papua, Kalimantan mulai yang sama. Jadi yang memperkaya elit-elit jejaring hanya tingkat atas. Jadi kemiskinan masif ini justru yang dialami oleh masyarakat kecil gitu. Dalam konteks ini ya, tidak hanya di Papua tapi di Indonesia juga model yang sama yang saya menyaksikan itu. Apalagi misalnya kayak berhubungan dengan kayak kasus Wadas dan juga orang-orang di kasus Sengaji. Ini kan banyak orang-orang masyarakat yang menolak kebijakan negara yang dia hanya datang untuk mau meraih kekayaan. Masyarakat tolak, mereka kriminalisasi masyarakat. Model yang sama yang kasus di Merauke, Bapak Vincent Kuepalo tanahnya tidak mau kasih karena proyek PSN, justru dia dikriminalisasi, dilaporkan ke polisi karena dusunnya diterobos, dirampas. PT Murni Nusantara Mandiri ini satu perusahaan konsorsium dari proyek PSN di bawah perusahaan PT Papua Global Abadi. Justru Bapak Vincent dilaporkan, jadi negara gunakan itu untuk supaya menghentikan perlawanan masyarakat. Justru ini saya rasa bahwa nanti negara sedang membangun kemarahan rakyat. Nanti di dalam kutip nanti waktu-waktu tertentu nanti amarah ini nanti bisa mencuat dan bisa terjadi konflik yang besar-besaran. Kami tidak inginkan itu. Negara jangan hanya datang untuk merampas sumber daya alam dan menjajah orang Papua, tapi negara kapan mau kontribusi dong? Kalau ketika saya bilang begitu, negara mungkin akan ada orang bilang bahwa ini negara kontribusi banyak di Papua. Gitu. Saya pikir tidak. Ketika dibilang mungkin dia dikasih otsus atau Jokowi bangun jalan trans, itu tanggung jawab negara karena undang-undang mewajibkan itu. Infrastruktur, kesehatan, pendidikan itu urusan wajib negara. Gitu. Jadi kita tidak bisa kasih gaburkan karena selalu ada narasi-narasi tandingan yang datang gitu, untuk membungkam suara-suara yang datang dari Papua. Kalau dalam konteks ini bilang kalau Papua itu dijajah, iya. Karena kayak sumber daya alamnya dijajah dan status politiknya itu sampai hari ini kan jadi masalah di Papua. Karena di Papua tadi singgung bahwa ada konflik di Papua. Ini ada sekitar 8.000 orang mengungsi keluar. Jadi negara gunakan cara baru untuk alasan konflik. Orang-orang yang punya tanah keluar geser dan pengamanan militer masuk, investasinya masuk aman begitu. Itu yang terjadi di Papua. Sampai udah ada skemanya ya? Iya, skemanya ada. Waktu kali lalu kalau diskusi hasil riset teman-teman dari Indonesia Bersihkan terkait Bulog Wabu, kemudian Luhut Panjaitan kriminalisasi Fathia dan Harsya. Sebenarnya di dalam itu peranan militer itu sangat jelas di dalam. Dan Luhut salah satu orang yang melalui perusahaannya ikut tergabung di dalamnya. Nah Kak Ambrose nih, di balik kayak sumber daya alam tuh kan Papua juga nyimpan luka pelanggaran HAM yang cukup banyak ya Kak Ambrose. Banyak suara protes yang dihungkam, aktivis kan juga banyak juga yang ditangkap. Bahkan ada data penggiat yang nyebut tuh kalau kurang lebih 500.000 orang Papua tuh tewas semenjak tahun 1969 dalam konflik dan juga kekerasan nih Kak Ambrose. Bisa ceritakan gak sih Kak Ambrose sebenarnya apa sih yang orang Papua inginkan dari pemerintah Indonesia gitu?
setiap orang mungkin ingin hidup bahagia tanpa ada tekanan. Ya dia sebagai orang merdeka. Orang Papua butuh ingin hidup yang orang sebagai orang merdeka. Orang Papua tidak ingin selalu sakit hati di atas tanahnya dengan penuh kekayaan yang berlimpah, kemudian tapi hidupnya dicabik-cabik. Gitu. Dalam konteks ini sebenarnya kan negara jadi aktor pasca 1961 itu, pasca mungkin teman-teman kalau dengar pidato Trikora Soeharto di Yogyakarta, kemudian dipimpin oleh Soeharto, pidato Soekarno di Jogja, kemudian perangnya itu dipimpin oleh Soeharto. Itu awal mula untuk operasi militer Papua itu masih ada sekitar 14 operasi militer, mulai dari operasi Beraya Ruda, operasi Tumpas Bersih 1, 2, 3 dan seterusnya lah, sampai 1909 pun pasca reformasi. Kemudian itu status Papua yang dulunya itu daerah operasi militer itu diubah pasca Gus Dur. Jadi mulai dari Soekarno, ekspansi Papua, aneksasi Papua, dan juga Soeharto mewarisi model yang sama dan kekerasan. Dan Megawati mewarisi itu. Gitu. Kecuali Gus Dur, dia mengubah pendekatan Papua yang agak berbeda. Jadi konflik kekerasan di Papua ini kan melibatkan negara, dan negara harus bertanggung jawab itu. Gitu. Oke, memang sebenarnya apa sih perbedaan yang dirasakan ketika Pak Presiden Gus Dur itu menjabat sama dengan sekarang Pak Prabowo? Maksudnya kenapa Kak Ambrus tuh bisa bilang Pak Gus Dur tuh masih ke Papua tuh lebih peduli mungkin ya? Bagaimana nih? Gus Dur tuh sebenarnya dia orangnya itu matanya begitu, dibilang matanya buta, tapi hatinya itu terbuka, Gus Dur. Karena dia melihat pendekatan Papua itu berbeda dengan kepemimpinan presiden sebelumnya. Mereka hanya memikirkan eksploitasi sumber daya alam selain membantai orang Papua. Beda dengan Gus Dur. Melakukan pendekatan orang Papua dengan hati. Dia melihat Papua itu sebagai manusia, sebagai satu bangsa yang punya hak untuk hidupnya itu sebagai manusia merdeka. Justru presiden-presiden sebelumnya bahkan sampai hari ini itu berbeda. Melihat Papua itu sebagai piring makan yang mereka obrak-abrik begitu. Dan membedakan Gus Dur dengan kepimpinan-kepimpinan lain itu menurut itu. Dan dalam konteks hukum internasional, Indonesia juga gabung di PBB. Seharusnya pelanggaran-pelanggaran HAM berat ini kan harus diselesaikan di Papua. Kan banyak, kayak Biak berdarah, Wasior berdarah, Wamena berdarah, Abe Pura berdarah. Ini kan melibatkan pelaku-pelaku gitu, pejabat-pejabat negara. Bahkan orang-orang yang dulu jadi aktor, hari ini negara memberikan mereka jabatan. Misalnya kasus Biak berdarah. Yang orang yang bertanggung jawab itu Wiranto. Wiranto menjabat setelah lakukan operasi militer dan korbankan orang-orang di Biak. Bunuh orang-orang sampai mati, kemudian buang di laut. Dia kan jadi menteri. Bahkan selain dari dia, Pak Taiseloai, nanti kita akan merayakan biasanya tanggal 7 itu biasa merayakan itu. Setiap tanggal 7 November itu kemat Taiseloai dan supirnya Harto Teles begitu. Itu orang-orang militer yang ikut terlibat juga itu dikasih jabatan. Selain adik iparnya itu Pak Andi yang TNI. Jadi orang-orang yang ikut terlibat misalnya dalam konteks kasus Papua itu semua mendapatkan jabatan dan naik pangkat begitu. Bahkan sampai hari ini praktik yang sama. Misalnya kemarin itu penembak di Intan Jaya baru-baru ini menewaskan 15 orang. Kemudian TNI bilang bahwa ini TPNOPM yang mereka, padahal tidak. Masyarakat cerita kalau ini dilakukan penyisiran dan orang-orang masyarakat sipil yang hidup dalam Honai itu ditembak. Bahkan anak-anak di bawah umur juga ikut selain negara melalui militernya itu menggunakan narasi-narasi dominan untuk publikasi bahwa melabelkan TPNOPM untuk menghindari tuduhan-tuduhan bahwa dia lakukan pelanggaran HAM. Dan itu
terus langgeng sampai hari ini, sudah hampir 60 tahun lebih. Kecuali kita butuhkan banyak pihak, misalnya ada ruang-ruang tertentu yang misalnya orang yang peduli dengan kemanusiaan itu harus menekan ke negara. Negara harus ubah pendekatan di Papua. Kalau tidak, orang Papua tidak punya masa depan hidup di Indonesia. Karena orang Papua sedang mengalami depopulasi. Karena pendekatan militer yang dilakukan oleh negara ya. Dan itu selalu pelanggaran HAM dari tahun ke tahun itu meningkat. Dan tidak ada pertanggungjawaban. Padahal itu korban sampai hari ini mengeluh. Dan itu negara sedang membangun ketidakpercayaan orang Papua sampai hari ini. Oke, ibaratnya ini permasalahannya bukan semakin mengecil tapi semakin memanjang ke generasi selanjutnya gitu ya Kak Ambrus ya mungkin ya. Oke, nah Kak Ambrus tuh banyak nih pihak yang bilang kalau situasi di Papua tuh akan terus seperti ini kalau sumber daya alam itu jadi orientasi utama politik. Nah mungkin menurut Kak Ambrus nih, apakah Kak Ambrus setuju kalau kondisi politik di Papua ini tuh sebenarnya dikendalikan oleh sumber daya alam bukan oleh suara rakyat di Papua gitu Kak Ambrus? Iya, benar. Situasi di Papua hari ini itu justru pejabat pemerintah Indonesia hanya memikirkan eksploitasi sumber daya alam. Kontrol mereka untuk kekuasaan bagaimana pengamanan investasi di Papua ini lebih dominan tanpa dibarengi dengan HAM dan juga tanpa dibarengi dengan antropologi orang Papua. Orang Papua merasa bahwa mereka hidup itu biasa-biasa saja, tapi mereka merasa terancam ketika negara hadir. Ini kan agak berbeda dari wilayah-wilayah lain yang merasa bahwa ketika negara hadir mungkin bisa menjamin kehidupan mereka. Di Papua justru berbeda. Pemerintah datang jadi masalah. Izin saja jadi masalah. Soal ini itu pelanggaran HAM itu juga melibatkan pemerintah. Jadi agak bingung. Jadi sebenarnya pemerintah ini hadir untuk siapa? Berarti negara yang demokrasi ini tidak dirasakan di Papua ya nih Kak Ambrus? Sebenarnya Indonesia ini bukan negara demokrasi lagi. Apalagi kalau negara demokrasi, militer itu harus ada di barak. Tapi prakteknya beda. Prabowo ini dominan militer TNI hari ini diterjunkan untuk pengamanan investasi. Di Merauke itu kayak di Wanam itu ada 3.000 militer yang dikirim. Dari infanteri 801, 802, 804 untuk pengamanan investasi. Jadi kalau negara gunakan pendekatan kayak seperti ini dan dia lebih dominan ekonomi ekstraktif, itu orang Papua tidak akan pernah diam itu. Yang hanya ada kata lawan. Dan orang Papua tidak akan pernah kompromi. Bahwa negara yang datang mencuri kekayaan orang Papua. Dan tadi saya sudah bilang kalau yang memiskinkan orang Papua itu pemerintah Indonesia. Jadi orang selalu berdalil bahwa ini kebijakannya itu yang pejabat daerah, kepala daerahnya ini kan orang Papua. Ini kan satu struktur. Dan yang dilakukan kemiskinan secara struktur dan sebagainya. Dan itu masif. Jadi konsentrasi negara yang hanya memikirkan keuntungan kapital tanpa memikirkan orang Papua. Dan ini memang penjajahan melalui praktek begitu. Jelas sekali, jelas penjajahan. Apa yang dilakukan Amerika, bagaimana eksploitasi orang-orang Indian. Kemudian hari ini Inggris dan Australia lakukan model yang sama untuk orang-orang aborigin. Dan hari ini praktek yang sama Indonesia lakukan di Papua. Dan kami butuh ya teman-teman Indonesia untuk yang cerdas untuk menekan negara. Dan negara harus dengar suara orang Papua dan ubah semua kebijakan itu harus ubah. Itu pun kalau ada yang bilang Otsus itu tidak menjamin hak orang Papua dan tidak bisa proteksi. Justru setelah revisi karena gagal dan orang Papua sudah menolak dan sudah menandatangani petisi sekitar 700.000 petisi untuk menolak dan memang Otsus tidak mempan. Oke, tapi nih Kak Ambrus, kan Papua tuh sering dicanangkan tuh sebagai prioritas pembangunan sosial. Tapi kalau aku dengar dari penjelasan Kak Ambrus tadi tuh sepertinya Papua tuh bukan sedang dibangun sebagai pembangunan sosial tapi sedang dikendalikan gitu ya. Iya benar. Papua sedang dikendalikan dan di bawah muncul senjata. Dan itu jelas. TNI aktif yang mengajar anak-anak siswa di sekolah dengan senjata lengkap. TNI aktif yang jadi dokter. TNI aktif yang
ikut mengontrol setiap aktivitas orang Papua. Jadi dominasi militer yang mengontrol aktivitas orang Papua. Orang Papua secara tidak bisa bebas menyatakan pendapatnya, tidak bebas untuk ini. Misalnya saya hari ini bicara di sini. Kalau saya hidup di Intan Jaya, saya sudah situasi yang terjadi itu diduga orang dapat tembak, kita tidak tahu. 1 minggu kemudian bisa dapat informasi. Jadi kontrol militer itu sangat dominan untuk mengamankan itu. Selain kepentingan investasinya, karena bisnis TNI yang atau militer yang gajinya kecil, dia harus lakukan pendekatan itu supaya bagaimana caranya itu pajak-pajak dan hasil uang yang lain-lainnya itu bisa ada anggaran untuk mereka bergerak. Begitu. Nah, menurut Kak Ambrus nih, sebenarnya apa sih yang paling bahaya? Kekuatan modal yang datang dari luar Papua atau sebenarnya mereka nih yang negara itu membiarkan tanah Papua itu terus dieksploitasi oleh pihak luar? Sebenarnya ada 2. Ya, yang pertama ini kan semua akses yang berikan untuk masuk ke Papua ini kan pemerintah. Jadi aktor semua itu kan pemerintah Indonesia. Karena yang memberikan izin investasi datang ke Papua, misalnya hari ini Freeport, British Petroleum di Bintuni, terus misalnya kelapa sawit perusahaan Korindo di Bovendigul. Ini yang punya saham itu misalnya kayak Singapura, terus yang punya saham itu Korea, negara-negara yang izinkan negara-negara ini datang eksploitasi ini kan pemerintah Indonesia yang izinkan, bukan orang Papua ya. Iya. Atau orang Papua yang datang mengemis baru kasih izin, tidak. Tapi sebenarnya berarti nih Kak Ambrus, orang Papua itu tidak mengizinkan ya? Orang Papua itu hatta dibilang relasi dengan tanah dan hutan itu sangat dekat. Ketika dia jual tanah, dia akan mati. Karena secara budaya itu relasinya itu sangat erat. Kalau dia jual tanah, dia dan hukum alamnya itu berlaku. Ketika dia jual untuk eksploitasi, itu secara tidak langsung keluarga satu marga, karena kepemilikan tanah di Papua marga milik klan, nanti akan habis. Orang Papua tidak akan pernah jual tanah atau hutannya begitu. Nah itu sangat dalam secara budaya itu bahaya. Dan negara sangat tahu itu dan dia lakukan dengan cara masif. Gitu. Karena di dalam hutannya itu ada tempat keramatnya, ada tempat ritual adatnya dan sebagainya. Gitu. Nah dalam konteks ini orang Papua merasa bahwa negara tidak memberikan keamanan tapi pengamanan atau rasa nyaman. Justru negara datang hadir rasa bikin orang Papua itu ketakutan dengan militernya dan sebagainya. Kalau mau solusinya orang Papua aman, coba militer itu tarik semua. Tarik militer dari Papua, pendekatan militer itu hentikan dan operasi militer dihentikan. Tarik militer, orang Papua aman-aman saja dan hentikan cabut-cabut izin investasi. Papua aman-aman saja. Yang jadi masalah ini kan hanya kepentingan pemerintah Indonesia kemudian mengizinkan investasi ini datang. Dan juga ini teguran buat saya selalu bilang itu di Papua itu banyak binatang ekonomi yang datang dari yang punya saham dari Korea, Singapura, dan juga Australia, Amerika, Inggris. Orang-orang ini tidak pernah hadir ketika masalah-masalah kayak begini. Padahal orang-orang ini yang negara-negara ini yang dapatkan untung dari hasil eksploitasi sumber daya alam di Papua begitu. Tapi giliran orang Papua punya masalah, orang Papua dapat proses di luar hukum saja. Negara-negara ini tidak punya kontribusi pikiran ke pemerintah Indonesia untuk hentikan pendekatan kayak gini. Itu tidak ada sama sekali begitu. Tapi mereka hanya pikir itu eksploitasi saja. Kalau situasi kayak begini itu, orang Papua tidak punya masa depan di Indonesia. Oke nih Kak Ambrus, terakhir nih Kak Ambrus, singkat aja pesan apa sih yang Kak Ambrus ingin sampaikan ke masyarakat Indonesia yang mungkin saat ini tuh belum paham gitu situasi di Papua tuh seperti apa dan mungkin sangat merasa asing gitu sebenarnya apa yang terjadi di Papua, kenapa orang-orang di Papua tuh menuntut lebih terhadap hak-haknya dan sebenarnya apa nih harapan dari Kak Ambrus kepada pemerintah dan kepada masyarakat Indonesia untuk ke depannya? Untuk pemerintah Presiden Prabowo, kan saya minta untuk izin investasi di Papua itu harus dicabut dan dihentikan. Karena persoalan izin investasi itu
justru membuat masalah di Papua, mengakibatkan pelanggaran HAM, pengungsian besar-besaran, dan hukum, penangkapan aktivis di Papua. Dan juga itu semua terjadi di luar hukum dan di luar di bawah pengawasan negara dan di luar kontrol negara yang bagaimana caranya itu dia harus memberikan pengamanan ya. Itu negara lepas tanggung jawab itu. Jadi harus ubah kebijakannya. Terus yang kedua itu kami butuh pesan solidaritas, dukungan solidaritas dari internasional maupun teman-teman di Indonesia. Dengan banyaknya solidaritas dan banyak dorang bisa bantu dengan apa yang kita ceritakan, misalnya share informasi atau mereka bisa menulis atau bisa buat juga dalam bentuk gambar solidaritas mereka terhadap orang Papua. Gitu. Justru selama ini lihat kita lebih dominan untuk bicara untuk soal Gaza dan pemerintah Prabowo model yang sama. Tapi kita selalu bertanya, Papua yang dekat saja kok buta begitu, kok tuli. Jadi kalau kita mengutamakan kemanusiaan yang lebih utama, kita harus adil dan duduk sejajar. Dan dalam konteks Papua ini kami rasa bahwa tidak ada ruang. Kami rasa bahwa semua tekanan itu diperhadapkan ke orang Papua. Gitu. Selalu orang Papua salah. Ketika misalnya saya bicara hari ini, mungkin akan ada yang bilang bahwa ini separatis. Gitu. Kami sadar bahwa itu narasi yang akan negara olah untuk menekan orang Papua. Gitu. Tapi berharap untuk dengan cerita-cerita kayak begini itu teman-teman di Indonesia dengar dan apa yang terjadi di Papua yang kami sampaikan. Begitu. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Ketika misalnya teman-teman butuh untuk lebih lanjut diskusi lagi, bisa kontak dan sebagainya. Begitu. Karena apa yang saya sampaikan itu berdasarkan data yang kami advokasi, berdasarkan kami lakukan pemantauan, dan hasil-hasilnya itu kami sudah laporkan ke Komnas HAM, tapi Komnas HAM jadi tempat untuk menampung penderitaan orang Papua. Gitu. Jadi harapannya itu teman-teman bisa bersuara, selain harus sampaikan ke pemerintah Indonesia untuk hentikan pendekatan militer dan operasi militer di Papua. Oke, Kak Ambrose, terima kasih sudah datang ke podcast Senin Sore. Dan itu dia tadi Sobat Sore obrolan kita terkait apa saja yang sudah dihisap dari tanah Papua. Dan Kak Ambrose juga mengingatkan untuk kita sebagai masyarakat Indonesia tetap solid ya, tetap meningkatkan solidaritas kita terhadap bagaimana sih hak-hak masyarakat Papua itu tetap untuk diingat dan untuk diperjuangkan. Nah, Sobat Sore, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Kalau kalian punya tanggapan lebih lanjut lagi, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you on the next episode. Selamat sore. Sore.